Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita masuki pertemuan kedua pembelajaran jarak jauh matematika wajib untuk kelas 11. Adapun materi kita hari ini adalah program linear. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Program linear adalah suatu pelajaran yang sudah kamu pelajari di SMP dan di kelas 10. Program linear ini adalah suatu menggambar garis, yaitu garis lurus atau garis linear. Nah, karena kamu sudah belajar di SMP dan SMA, sekarang kita akan masuk ke sistem pertidaksama linear dua variabel. Di kelas 10 kamu sudah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Bedanya di mana kita perhatikan. Pertidaksama linear dua variabel yaitu suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Perhatikan di sini, dua variabel dengan pangkat tertinggi 1. Dua variabel atau dua peubah yang bisa kita rubah-rubah nilainya. Misalnya kita misalkan variabelnya x atau y. Pangkat tertinggi 1. Jadi pangkat x-nya itu 1, pangkat y juga 1. Apakah bisa kita ganti dengan yang lain? Misalnya variabelnya a dan b, boleh-boleh saja, ya. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini merupakan gambar daerah pada grafik Kartesius sumbu x, y yang dibatasi oleh suatu garis linear. Menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksama linear dua variabel, dua peubah atau dua variabel. Daerah himpunan penyelesaian pertidaksama linear dua peubah ax tambah by kurang dari sama dengan c atau ax tambah by lebih dari sama dengan c. Jadi di sini perhatikan ada tanda pertidaksamaan. Kalau sebelumnya pakai sama dengan. Di sini ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ada juga nanti kurang dari, lebih dari. Jadi ini hanya tidak pakai sama dengan. Dapat ditentukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita gambarkan garis AX tambah B sama dengan C. Jadi dalam bentuk persamaan. Pada bidang Kartesius dengan menghubungkan titik-titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Garis itu membagi bidang Kartesius menjadi dua belahan bidang. Itu yang pertama. Jadi menggambarkan garis AX tambah B sama dengan C. Nanti kita lihat caranya dalam contoh. Kemudian yang kedua, ambillah sembarang titik P, X, Y yang terletak di luar garis AX tambah BY sama dengan C. Kemudian itulah nilai AX1 tambah BY1. Nilai AX1 tambah BY1 dibandingkan dengan nilai C. Apa yang kita bandingkan? Perhatikan selanjutnya. Perhatikan ini contohnya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Tentukanlah daerah penyelesaian pertidaksamaan linear 2x tambah y kurang dari sama dengan 6 dengan x dan y anggota bilangan real. Pertama kita lukis tadi adalah 2x tambah y sama dengan 6. Kita hilangkan tadi pertidaksamaannya. Nah, kita ambil untuk x, ya, kita ambil untuk x 0, maka kita substitusikan 2 kali 0, 0 tambah y sama dengan y. Jadi y sama dengan 6. Untuk x 0, y nya ternyata 6. Kemudian kita lihat di sini untuk
X-nya 3. 2 kali 3, 6. Tambah Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 kurang 6. Yang ini tadi 6 pindah ke sebelah kanan. 6 kurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita temukan koordinatnya X-nya 0, Y-nya 6, 0,6. X-nya 3, Y-nya 0, 3,0. Perhatikan di sini urutannya, jangan terbalik-terbalik ya. Kalau X-nya di depan duluan, terlebih dahulu X, Y, 0, 6. X, Y, 3, 0. Kemudian ada cara yang lebih cepat lagi. Jadi di sini menentukan X-nya 0, ketemu Y. Nah, sekarang untuk menentukan X untuk yang kedua, kita tentukan Y-nya 0. Nah, ini Y-nya 0. Kita substitusi. 2x tambah 0 sama dengan 6. Berarti 2x tambah 0, 2x sama dengan 6. 6 bagi 2, 3. Nah, begitu. Cuma jangan sampai terbalik. Jangan kamu buat 0,3 karena inilah X. Itu cara yang kedua. Selanjutnya diambil satu titik sembarang sebagai titik uji. Misalnya 0, titik O, titik pusat O 0,0. Itu tadi di luar garis. Tapi sebelumnya perhatikan, ini dari mana garisnya? Dari sini. 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Ini titik koordinatnya. 3,0, X-nya 3, Y-nya 0, 3,0. Kita hubungkan kedua titik ini sehingga terbentuk garis lurus, yaitu 2x tambah Y sama dengan 6. Berikutnya tadi, nah bagaimana menentukan ini yang diarsir-arsir ini? Nah, itu namanya daerah penyelesaian atau sebaliknya. Kita ambil misalnya tadi pusat 0,0. Ini lebih gampang ya. Kan tinggal kalikan 2 kali 0, 0 tambah 0, 0 sama dengan 0. Kita lihat tadi langkah yang tadi berikutnya itu adalah nih. Diperhatikan di sini, ambil sana titik di luar AX tambah B. Kemudian hitunglah nilai AX1 tambah B1. Nah, ini tadi ya, X-nya 0, Y-nya 0, maka 0 tambah 0. Karena berapapun kali 0 ya 0. Ya gitu ya. Kemudian nilai X1 tambah 1 dibandingkan dengan nilai C. C itu konstanta ini. Kita lihat. Nah, gitu ya. Sekarang kita kembali ke laptop. Nah, di sini ternyata adalah 0 lebih kecil dari atau sama dengan 6. Nah, kita bandingkan tadi dengan 6 ini. Benar nggak ini? Benar. Nah, kalau benar, berarti ini daerah penyelesaian. Nah, ini DP. Daerah penyelesaian. Bukan down payment ya. Bukan down payment uang perskot ya. Itu mah kalau orang kredit ya. Nah, ini di sini atau mau belanja ya, kasih dulu perskotnya. Nah, di sini inilah daerah penyelesaiannya. Nah, jadi di bawah garis ini. Nah, sekarang kita sepakati kenapa ini yang diarsir. Nah, karena kita nanti akan belajar tentang sistem pertidaksamaan, maka kita buat yang bukan penyelesaian itu yang kita arsir. Kita sepakat mulai dari sekarang ya. Mungkin kalau kamu di SMP masih menggunakan penyelesaian dicoret, ya diarsir. Sekarang ini dia. Nah, jadi karena ini penyelesaian yang bukan ini. Jadi penyelesaian bukan yang di sini tapi di sini. Oke. Nah, ada cara yang paling jitu ya. Yang paling jitu tanpa harus pakai titik uji. Kita lihat di sini. Kalau dia kurang dari, maka dia di sebelah kirinya. Ini kirinya di mana? Sebelah sini. Ini kanannya sini. Nah, karena dia kurang dari berarti penyelesaian di sebelah kiri. Oke? Paham? Oke. Nanti kalau yang lebih dari, ya di sebelah kanannya. Itu yang paling gitu, ya. Camkan itu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Tentukanlah daerah penyelesaian pertidaksamaan 5x kurang 4y kurang dari sama dengan min 20. Kita ambil tarik, kita jadikan dulu persamaan. 5x kurang 4y sama dengan min 20. Kita ambil x-nya 0, 5 kali 0, 0, min 4y. 0 dikurang min 4y sama dengan min 20. Berarti y-nya min 20 dibagi min 4 sama dengan 5. Nah, seperti tadi, untuk menentukan ini langsung y-nya 0, gantian 0. 5x kurang 4 kali 0, 0, min 20. Berarti